Sebuah kota besar yang memiliki benteng dan kebun-kebun sejauh 60 hingga 80 mil dari kota Madinah, tepatnya Khaybar kotanya namanya. Sebuah perkampungan yang cukup berbahaya pada zaman Nabi karena kandangnya konspirasi, pengkhianatan, dan sumber konspirasi. Penduduk Khaybar adalah orang-orang yang menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin dan mendorong Bani Quraisyah untuk melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dengan sepak terjang mereka ini membuat orang-orang muslimin selalu merasa terancam bahaya. Bahkan mereka pernah merancang untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin memutuskan berangkat ke Khaybar untuk menaklukkan Khaybar. Imam Ali bin Abi Thalib dipilih Nabi untuk menjadi pemegang bendera dan memimpin penyerbuan ke benteng-benteng Khaybar. Imam Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka sama seperti kita." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jangan terburu-buru, turunlah di pelataran, kemudian serulah mereka untuk masuk Islam. Beritahukan kepada mereka apa-apa yang harus mereka lakukan dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, lebih baik Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lewat dirimu daripada engkau memiliki himar yang paling elok." Pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar. Percobaan meracuni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Khaybar. Dr. Mustafa Kamal Wasfi dalam karyanya edisi terjemahan Strategi Rasulullah menghadapi ulah Yahudi menyebutkan beberapa hari setelah Rasulullah menaklukkan Khaybar, Rasulullah kembali ke Madinah menikmati ketenangan. Di dalam ketenangan itu, tiba-tiba Zainab binti Al-Haris memberikan hidangan kambing guling panggang yang menjadi kesukaan Rasulullah. Tetapi wanita Yahudi itu menaburkan racun ke makanan tersebut. Pada saat Nabi hendak menyantap makanan tersebut, Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur, salah seorang sahabat Nabi, duduk mendampingi Nabi. Karena sudah lama tak berjumpa dengan makanan yang lezat, Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur langsung menyantap ke daging kambing itu dengan sangat lahap. Sedangkan ketika Rasulullah menyantap sebagian paha kanan kambing panggang, timbul seruan hatinya untuk memuntahkan kembali. "Aku mendapatkan firasat bahwa makanan ini mengandung racun," kata Rasulullah sesudah memuntahkan makanan yang dikunyahinya. Ternyata dugaan Nabi benar, maka ditangkaplah wanita Yahudi itu tanpa banyak alasan. Wanita Yahudi mengakui perbuatannya. Zainab binti Al-Haris berkata, "Aku memang sengaja mengujimu. Jika engkau benar-benar Nabi, pastilah engkau mendapatkan petunjuk mengenai hal ini. Tetapi engkau adalah seorang raja, maka aku merasa puas untuk menyingkirkanmu karena engkau telah menghabisi kaumku." Latar belakang kejahatan Zainab binti Al-Haris sebenarnya bukan karena ingin menguji kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi balas dendam karena Nabi dan kaum muslimin menaklukkan Khaybar. Dengan kebijaksanaan Rasulullah, beliau memaafkan perbuatan wanita Yahudi tersebut meskipun telah merenggut nyawa seorang sahabatnya. Tetapi ia tetap dihukum mati karena Zainab binti Al-Haris telah meracuni sahabat Nabi bernama Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur. Benarkah Nabi wafat karena diracun? Pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam Bishr, dijumpainya Ummi Bishr binti Al-Barra, saudara kandung sahabat Nabi yang malang itu. Nabi berkata, "Wahai Ummi Bishr, aku merasakan seolah-olah urat jantungku telah putus karena makanan yang aku santap bersama saudaramu Bishr." Dikatakan oleh Ibnu Ishaq bahwa sebagian kaum muslimin telah menduga Rasulullah wafat sebagai seorang syuhada karena makanan racun itu.
Padahal dugaan itu tidak benar sama sekali. Jika Rasulullah wafat karena makanan beracun itu, maka beliau akan ikut wafat seketika ketika memakannya. Ditambah wafatnya Nabi karena sakit berupa pusing di kepala dan panas tubuhnya melonjak, hingga orang-orang bisa melihat tanda suhu badan beliau yang panas itu lewat urat-urat nadi di kepala beliau.